Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film bertema zombie berjudul Black Summer series Netflix. Lebih tepatnya ini adalah lanjutan di season pertama yang pernah aku bahas secara tuntas. Maka dari itu aku akan melanjutkan season 2 yang akan segera dimulai dari episode 1, 2, dan 3, di mana kita akan melanjutkan keseruan Rose, Sun, Spears setelah menemukan Anna di stadion. Berhubung keadaan semakin tidak kondusif, mereka memutuskan untuk terus bergerak melewati musim dingin yang cukup menyulitkan di tengah kiamat zombie. Buat kalian yang baru bergabung menonton Black Summer, alangkah baiknya menonton season pertama terlebih dahulu, yang sudah aku buat kurang lebih 5 bulan yang lalu. Tapi mohon maaf jika tayangan dulu kurang mengenakan, namun semua unsur-unsur kurang lebih terjelaskan secara detail di season awal. Sedikit catatan saja demi mengingatkan kita terhadap season pertama, jika siapapun yang tewas dengan cara apapun, akan seketika berubah menjadi zombie di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Lance yang telah berhasil selamat dari kejaran para zombie yang berada di stadion di season sebelumnya. Lalu, Lance yang kini menemukan sebuah mobil, tiba-tiba saja di pertengahan jalan ia dikejutkan dengan seorang pria yang menembaknya hingga tewas, yang mana pria itu berniat membawa mobil yang dikendarai oleh Lance. Hingga tak hayal seketika setelah itu, Lance pun kini berubah menjadi zombie dan langsung mengejar pria tersebut. Pria yang panik lantas harus dibuat tidak percaya ketika zombie Lance mencoba menaiki atap mobilnya. Yang terus berusaha menyerangnya membuat mobil yang dikendarai pria itu kehilangan kendali dan harus menabrak mobil lainnya hingga zombie itu pun terpental cukup jauh setelah kejadian tersebut. Lalu kemudian latar kini berpindah kepada 4 bulan setelah selamat dari kejaran zombie yang berada di stadion penyelamatan. Spears, Sun, dan Rose yang telah menemukan anaknya bernama Anna, mereka pun berencana pergi ke Kutub Utara untuk mencari tempat berlindung. Sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka memutuskan mencari persediaan makanan di sebuah toko. Dan terlebih dahulu mereka pun mengusir 2 pria yang tengah berada di toko tersebut. Setelah merasa persediaan sudah cukup, Rose beserta pasukan kini segera melanjutkan perjalanannya kembali. Namun saat hendak memulai perjalanan, mereka melihat sekelompok militer pemberontak yang mengejar mereka. Melihat hal mengejutkan itu pun, mereka segera bersembunyi di sebuah tempat yang berada di sana. Mereka yang mulai berusaha mengelabui para militer yang kini tengah mencari keberadaan mereka, ketika Sun, Anna, dan Rose telah kembali berkumpul. Mereka menemukan Spears yang telah tertembak. Di saat itu juga Rose menyarankan untuk meninggalkan Spears karena dia akan memperlambat gerak mereka. Hingga kini Rose dan Anna pun segera melarikan diri serta meninggalkan mereka. Sementara itu Sun memutuskan melemparkan Spears ke sebuah parit untuk sekedar melindungi, dan Sun dengan baiknya mengorbankan diri untuk dibawa oleh para militer pemberontak tersebut demi keselamatan Spears, yang mana kelompok militer itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ray Nazeri. Singkatnya, setelah meninggalkan Spears dari ketidakinginan, Rose yang kini tiba di pegunungan, saat itu juga mereka menemukan sebuah rumah yang begitu amat besar. Ketika mereka hendak mendatangi rumah tersebut, akan tetapi mereka terlebih dahulu melihat satu zombie yang berada di luar rumah tersebut. Saat Rose akan membunuh zombie itu, namun berhubung zombie tidak bisa diam, ia tak berhasil menembak zombie dengan cepat. Lalu, setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian zombie. Namun sialnya, mereka yang sedikit gagal akan rencana harus segera berlari menuju rumah itu karena mereka sekarang dikejar oleh zombie tersebut. Anna yang tiba di pintu rumah dengan segera meminta bantuan kepada seseorang yang ada di dalam untuk dibukakan pintunya. Setelah mereka telah diizinkan untuk masuk, Anna dan Rose pun melihat beberapa orang yang berhasil selamat. Kelompok tersebut terdiri dari Verdi, Sonny, ibunya, seorang wanita tua, dan juga Mark serta istrinya yang bernama Rhonda. Setelah itu mereka pun menanyakan bahwa mereka akan pergi kemana. Rose pun mengatakan bahwa mereka berdua akan pergi ke Kutub Utara. Mark serta Rhonda mengungkapkan bahwa mereka memiliki radio amatir dan dia juga mengenali kelompok yang mengendalikan pesawat di Kutub karena pesawat itu bertugas mengirimkan persediaan makanan ke area sini. Sesaat setelah itu ibu dari Verdi pun mengatakan bahwa ia mengalami semacam gatal-gatal atau ruam. Sonny yang langsung menyuruh Verdi untuk mencarikan obat. Namun Verdi tak menemukan sama sekali terdapat di rumah ini. Berhubung kasihan dan hanya dia yang tahu, hingga akhirnya Mark seorang pemilik rumah memutuskan untuk membawa persediaan serta obat-obat yang berada lumayan jauh dari rumahnya ini. Tak lama kemudian Anna pun meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Saat itu juga Rose menawarkan untuk menemaninya, namun Anna sempat menolak hal tersebut. Hingga saat Anna berada di kamar mandi, ternyata di ruangan lain terlihat seorang penyusup
tengah bersembunyi di antara ruangan lain. Setelah sekiranya selesai dari kamar mandi, Anna dan juga Rose mulai bermain sebuah kartu untuk menghilangkan rasa jenuh mereka berada di sini. Sementara itu Mark pun yang hendak membawa persediaan, mulai bersiap-siap untuk pergi, dan setelah ia berhasil keluar dari rumah, Mark dengan berhati-hati berusaha menggapai garasi rumah yang berada di seberang. Namun tanpa ia sadari, ternyata saat itu juga ia ketahuan oleh salah satu zombie, dan Mark segera masuk ke dalam garasi. Setelah itu ia langsung menaiki jet ski salju dan segera pergi dari sana. Malam hari pun kini telah begitu sangat larut, namun keberadaan Mark belum saja kembali, yang begitu dikhawatirkan oleh sang istri. Di antara keresahan yang ditimbulkan oleh para kelompok, karena ibu tua tidak kunjung mendapatkan obat ruam yang berusaha dibawa oleh Mark, di sini Rose dan Anna pun begitu sangat santai sambil memainkan sebuah kartu tanpa melihat keadaan. Saat itu juga mereka pun berdebat karena Mark belum kembali, dan Sonny menuduh Rhonda serta Mark bahwa mereka memiliki pasukan dan akan menangkap mereka semua yang masuk ke dalam rumahnya. Mendengar hal itu, Rhonda membantah Sonny terkait tersebut jika ia yakin bahwa suaminya itu akan kembali dan takkan membawa pasukan apapun untuk menangkap mereka. Tak lama kemudian, mereka pun mendengar suara pesawat. Hingga akhirnya Sonny pun menyuruh Rhonda untuk segera menghubungi pesawat tersebut dengan radionya yang terdapat di lantai atas. Dengan cepat, Rhonda dan Ferdi pun langsung pergi menuju lantai atas. Rhonda yang seketika menaruh kampaknya, ia pun langsung mencoba menghubungi pesawat, namun usahanya itu sia-sia dan tak ada jawaban sama sekali. Hingga setelah itu mereka yang hendak kembali turun setelah disusul Sonny, namun saat itu Rhonda begitu panik karena ia tidak menemukan kampaknya yang jelas-jelas ia tadi menaruhnya di area sini. Yang mana ternyata kampaknya itu telah dibawa oleh pria penyusup yang berada di scene Anna ketika ke kamar mandi. Meskipun suasana kini berubah menjadi tanda tanya kemanakah hilangnya kampak tersebut, namun ketika mereka tengah mempertanyakan di ruang tamu, Ibu Freddy mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus pergi untuk mengambil kayu bakar. Tadi juga mereka menyuruh Anna untuk mengambil kayu bakar tersebut, namun Rose yang mendengar secara cepat tak menyetujui hal itu. Hingga terjadilah perdebatan singkat antara mereka. Berhubung Rose dan Anna memiliki senjata yang bisa menyerang kapanpun, membuat ibu tersebut menyuruh Freddy untuk mengambil kayu bakar di area luar. Meski awalnya ia menolak, namun apa daya karena ruam sang ibu semakin menjadi, ia pun kini mencoba keluar dari rumah menuju area garasi. Setelah Freddy menemukan beberapa kayu bakar, ia sempat beberapa kali mendengar suara erangan zombie. Freddy yang seketika takut dan hendak kembali, harus dibuat gigit jari ketika benar dugaannya, ketika ia tiba-tiba diserang oleh zombie, dan ia pun memutuskan untuk naik ke atas pohon demi menyelamatkan diri. Di dalam rumah, Sonny pun menyuruh Rhonda untuk mengecek kembali radionya itu. Lalu, Rhonda pun segera menuju lantai atas. Tak lama kemudian, Sonny pun menyusul. Dan saat itu juga ia mendengar Rhonda yang tengah berbicara dengan seseorang yang berada di radio. Hingga Sonny yang murka ketika Rhonda telah menyembunyikan sesuatu darinya, ia pun seketika menembak Rhonda. Yang tidak lama setelah itu, Rhonda pun kini tiba-tiba berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, ia pun segera menuju lantai bawah. Saat itu juga Rhonda pun menggigit sang ibu. Berhubung semua pasukan kini begitu panik, Rose yang begitu terlatih melawan zombie, begitu santainya melancarkan aksi untuk membunuh zombie tersebut. Bukannya berterima kasih karena telah diselamatkan. Di sana Sonny yang merasa penasaran, berusaha segera ke lantai atas untuk mengecek radio kembali. Di sana ia sempat mendengar transmisi masuk radio, namun hingga akhirnya ia berusaha menghancurkan radio tersebut karena ia tak dapat berkomunikasi dengan orang yang berada di sana. Setelah semua kejadian yang merenggut Rhonda dan juga sang ibu, Sonny, ibunya, Anna dan juga Rose kini seketika berada di situasi hening tanpa ada satupun kata terkeluarkan. Namun di tengah keheningan itu, tiba-tiba ibu Sonny menuduh Rose dan Anna yang telah menyebabkan semua kekacauan ini. Karena merasa tidak nyaman akibat tuduhan itu, Rose dan juga Anna kini berdiskusi, kemudian dengan cepat melakukan aksi perlawanan yang mengakibatkan Rose dan Anna membunuh mereka berdua. Hingga di keesokan harinya, terlihat sebuah pesawat yang kini melintas berhasil mengalihkan zombie. Hal itu membuat Freddy yang segera turun dari atas pohon begitu dibuat terkejut ketika zombie kembali mengejarnya, membuat ia harus berlari dengan sangat kencang sambil membawa kayu bakar tersebut. Freddy pun meminta mereka yang berada di dalam untuk segera membukakan pintu. Hingga saat pintu terbuka, begitu kagetnya ia ketika melihat semua orang kini telah tewas termasuk sang ibu dan adiknya. Yang langsung dijelaskan oleh Rose bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena semua orang menjadi gila dan situasi begitu kacau. Lalu, kini terlihat Rose dan juga Anna mulai mendorongkan pistolnya pada Freddy karena ia tak menyukai raut wajahnya mengingat ibu dan adiknya begitu kejam. Rose
yang kini bermaksud memanfaatkan Freddy untuk membuang mayat-mayat itu keluar. Freddy yang begitu tertekan tanpa pikir panjang segera melakukan hal tersebut. Namun tak lama setelah itu, Rose melihat seseorang yang tengah dikejar oleh zombie menuju ke area rumahnya. Melihat hal itu, ia pun bukannya menolong, justru Rose langsung menembak zombie tersebut serta orang itu tanpa rasa ampun. Lalu scene pun berpindah kepada sekelompok orang yang selamat, yang mana mereka tengah memberhentikan mobil dan berusaha menjarah apa yang dibawa oleh mobil tersebut. Saat itu juga terlihat seorang wanita bernama Sophie yang menenteng senjata, menawarkan diri agar ia bisa bergabung dengan kelompok mereka. Mengetahui tidak ada makanan yang mereka bawa dari penjarahan itu, mereka pun segera pergi dari sana menggunakan mobil yang mereka jarah tadi. Di sisi lain terlihat Spears yang kini terbangun dari parit setelah dilemparkan oleh Sun, bermaksud untuk melanjutkan perjalanannya menuju kutub utara dengan berjalan kaki dan juga menahan rasa sakit yang berada di perutnya. Saat ia memutuskan untuk beristirahat sejenak ketika perjalanan cukup panjang telah ia lewati, namun dari kejauhan ia melihat pria misterius yang berjalan terus mendekati ke arahnya. Sehingga ia yang merasa terancam dengan kondisi ini pun memaksa diri untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat itu juga Spears yang tidak melihat keadaan sekitar harus dipaksa jatuh di dekat dengan beberapa mayat zombie yang membuat Spears merasa ketakutan. Akan tetapi beruntunglah pelarian Spears tidak sia-sia ketika pria misterius itu memperhatikannya dari arah kejauhan dan juga tidak kembali mengikutinya, membuat Spears bisa dengan aman melanjutkan perjalanan tanpa ada ancaman. Kemudian scene pun beralih, terlihat militer pemberontak yang tadi dipimpin oleh Ray tengah menginterogasi Sun yang telah dibawa tadi. Berhubung Ray tidak mendapatkan jawaban dari Sun di manakah teman-temannya, Ray yang memutuskan untuk menginterogasi seorang pria yang ternyata pria itu adalah Mark, sang pemilik rumah yang ditempati Rose, tengah terluka parah dan terikat di bawah pohon. Maksud dan tujuan ia menanyakan kepada Mark, ia ingin menanyakan perihal tentang tujuannya dia pergi ke tempat ini. Mark hanya menjawab bahwa Mark berasal dari sebuah rumah, yang mana tujuannya ke tempat itu adalah untuk mengambil persediaan makanan yang telah diterjunkan dari pesawat. Kemudian Mark yang terancam, kini mengatakan bahwa ia bisa mengantarkan Ray serta kelompok militernya ke rumahnya itu karena di sana terdapat kenyamanan yang cukup dan juga radio untuk bisa berkomunikasi dengan pesawat. Namun, saat di tengah aksi tersebut, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang selamat dan langsung menyerang para militer pemberontak itu. Maksud peperangan ini terjadi, pada dasarnya mereka merebutkan tempat tinggal dan juga persediaan makanan. Sun, yang melihat hal itu pun tampak begitu ketakutan. Ketika aksi penyerangan itu, Mark malah ditembak oleh Ray yang membuatnya terluka parah. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari Mark, setelah itu Ray yang tampak terburu-buru berusaha melepas ikatan dari Sun dan membawanya pergi ketika pesawat tengah melintas, membuat penyerangan itu pun berhenti ketika para militer pemberontak telah pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, sebagian kelompok yang selamat itu seketika melihat Mark yang telah terluka parah. Saat mereka menanyakan kemana arah pesawat itu pergi, Mark pun mengatakan bahwa istrinya yang tahu di sebuah rumah karena ada sebuah radio di area sana. Namun, mereka tidak mendapatkan informasi lebih detail dari Mark karena luka yang cukup parah membuat Mark yang kini tewas seketika menjadi zombie. Akan tetapi beruntunglah ia dalam keadaan kondisi terikat. Kemudian setelah mereka kabur dari peperangan itu, para militer pemberontak dan Sun pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mark dengan menggunakan mobil serta jet ski salju. Namun, di tengah perjalanan, mobil para kelompok selamat yang terlihat masih mengejar mereka, ini menabrak salju dan tersangkut, sehingga mereka berhasil meloloskan diri. Lalu beberapa waktu kemudian, keberuntungan tidak terus berpihak kepada mereka. Ketika akhirnya mereka yang sampai di rumah Mark, begitu terkejut ketika dari arah rumah itu, ternyata Rose berusaha menembaki jet ski yang ditumpangi oleh Ray, Sun, serta kedua temannya, yang membuat mereka terpental jatuh begitu jauh. Kejadian itu pun sekaligus membuat keseruan film Black Summer Season 2 episode 1 dan 3 pun kini selesai. Memiliki alur yang berpindah-pindah sama persis seperti season sebelumnya, memang menjadi ciri khas utama dalam film Black Summer yang lebih mengutamakan pergerakan alur mundur yang sekiranya membuat kita bingung. Hal itu menjadikan kita sedikit ikut berpikir akan jalan cerita yang disuguhkan. Tapi beruntunglah, aku berusaha membahas satu bagian demi bagian agar kalian lebih memahami alur cerita yang sudah aku jelaskan. Mungkin kalian yang sudah menonton terlebih dahulu akan merasakan perbedaan yang cukup signifikan ketika menonton secara langsung dengan menonton alur cerita yang aku bawakan. Yang jelas, aku tidak ingin membuat kalian bingung,
dan ikut bertanya-tanya seperti kalian menontonnya secara langsung. Terlepas dari itu, tayangan ini membuka awal episode yang sangat menyuguhkan ketegangan dan ketakutan. Hal itu membuat kita menikmati plot twist yang tersampaikan dan menanti-nanti keseruan episode selanjutnya, yang mana aku jamin episode selanjutnya akan lebih menyuguhkan mata dan memberi kesan suka saat kita menonton. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan 2 video tersisa di season kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.